Ahmad Khosinuddin, pegundal HTI, selalu mengkoar-koarkan, mempropagandakan negara khilafah. Saya kira sudah saatnya negara tegas dengan pegundal HTI ini. Satu kata, tangkap Ahmad Khosinuddin ini. Walaupun Anda misalkan tidak percaya khilafah itu wajib, tidak ada masalah juga. Tetapi Anda yang tidak percaya khilafah wajib, tidak boleh juga mempersoalkan orang yang memperjuangkan khilafah, yang meyakini khilafah adalah kewajiban yang agung, sebagaimana Al-Quran juga memerintahkan diterapkan, dan diterapkan Al-Quran tidak mungkin bisa tanpa ada institusi yang menerapkan Al-Quran, dan institusi adalah negara. Dan negara tadi bukan kerajaan, bukan monarki konstitusional, bukan kekaisaran, ya harus khilafah. Siap menegakkan Islam? Siap menegakkan hukum Allah? Siap membela Nabi SAW? Siap tegakkan khilafah? Takbir. Sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah, itulah disebut dengan institusi khilafah. Takbir. Dan tentu saja yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua untuk jangan melupakan, dan inilah kunci pembelaan kita sesungguhnya, yaitu untuk menegakkan khilafah. Dan bubarkan Densus 88. Enak saja kamu, Din. Kamu enak saja bilang minta jangan dipersoalkan orang yang ingin menegakkan khilafah. Enak saja. Setiap orang hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan aturan, undang-undang, peraturan yang ada di setiap bangsa itu. Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki Undang-Undang Dasar 1945, memiliki Pancasila, memiliki Bhinneka Tunggal Ika, yang semua itu adalah undang-undang, yang semua itu adalah pedoman kita di dalam berbangsa dan bernegara. Siapapun, termasuk ente dan gerombolanmu itu, kalau mau hidup di atas tanah Nusantara ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus tunduk, patuh, taat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Anda tidak mau tunduk, tidak mau patuh dengan undang-undang kita ini, silakan minggat kamu ke negeri yang ingin menegakkan khilafah. Karena ente mempercayai bahwa sistem khilafah yang paling benar, silakan Anda promosikan dan hidup, angkat kaki dari Indonesia, pindah ke Timur Tengah sana, ke Afghanistan misalkan. Hidup bersama Taliban sana, atau ke Suriah sana, atau ke Yaman sana. Anda hidup di Indonesia tidak boleh mempromosikan bentuk negara yang bertentangan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ingin menciptakan bentuk negara yang berbeda, bukan NKRI, maka Anda makar. Walaupun hari ini Anda masih berupa gagasan, tapi bahwa Anda telah berniat, telah menggagas, bercita-cita ingin mendirikan dan menegakkan khilafah, maka Anda sebenarnya harus sudah ditangkap ini. Sayangnya negara sampai hari ini belum bisa bertindak tegas terhadap orang-orang semacam Khosinuddin ini. Selain Khosinuddin yang merupakan pentolan pegundal HTI ini, ada juga banyak warga keturunan imigran Yaman yang juga sama-sama ingin berada di bawah naungan khilafah Islamiyah dengan model bentuk negara NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Siapa itu? Tidak lain adalah orang-orang yang hari ini ikut tunduk dan mengimam besarkan warga keturunan dari Yaman yang bernama Muhammad Rizik Syihab. Secara tegas, orang ini masih mencita-citakan NKRI bersyariah dan khilafah Islamiyah. Sama-sama khilafah walaupun berbeda bendera, satu bendera HTI, satu bendera FPI. Seandainya salah satu atau keduanya menang, pasti keduanya juga akan berbenturan sendiri sebagaimana yang terjadi di Afghanistan sana. Sama-sama khilafah, saling tarung antara mujahidin, antara Taliban dan lain sebagainya, Al-Qaeda, ISIS. Sama-sama ingin khilafah. Din, dengar kamu, gobokmu itu. Kalau kamu masih terus-terusan mendengungkan negara khilafah Islamiyah, artinya Anda dengan sengaja dan terang-terangan melawan
bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Anda melawan Pancasila. Anda sedang menerjang Bhinneka Tunggal Ika. Maka siapapun yang melakukan itu semua adalah musuh bersama, musuh bangsa Indonesia, musuh kita semuanya. Negara ini punya aturan, punya undang-undang. Negara ini punya aparatur negara, punya penegak hukum. Maka siapakah yang bertugas untuk menangkap orang ini? Tentu saja adalah aparat keamanan, dalam kurung polisi. Seandainya negara ini tidak punya ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum, mungkin Anda sudah ditangkap oleh putra-putra Nusantara yang sudah jengah telinganya mendengarkan ocehan dan provokasi Anda. Tetapi kita masih menghormati hukum, karena ini adalah negara hukum. Kita punya polisi, kita punya jaksa, kita punya institusi pengadilan. Maka tentu saja aparatur negara yang bertugas pertama, yang punya kewajiban untuk menangani orang-orang dan gerombolannya ini adalah aparatur negara, mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan. Tapi seandainya ini tidak dilakukan, seandainya negara bersikap tegas, harus membasmi orang-orang yang ingin melawan Pancasila, yang ingin menegakkan negara agama, yang melawan NKRI harga mati, silakan umumkan. Saya kira rakyat Indonesia akan dengan senang hati untuk merampungi orang-orang semacam ini. Karena selama-lama didengarkan telinganya itu bising, dan berbahaya juga karena provokasinya menyasar kepada anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang mudah dicuci otaknya. Sehingga kemudian tidak aneh banyak anak-anak milenial, anak-anak muda yang hanya belajar dari internet, dari media sosial, terpengaruh, direkrut, pola pikirnya menjadi pola pikir intoleran, radikal, dan pada akhirnya bisa menjadi seorang teroris kalau hal ini dibiarkan oleh negara. Lembaga atau ormas, wadah mereka bernaung memang sudah dibubarkan oleh negara, yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Tetapi orang-orangnya, begundal-begundalanya, pentolannya masih dibiarkan bebas, masih berkeliaran, masih dengan entengnya mengkoar-koarkan, mempromosikan khilafah. Contohnya tadi Khosinuddin, belum lagi yang lain. Begitu juga kelompok dari wadah yang lain, kelompoknya Muhammad Rizik Syihab CS, wadahnya memang sudah dibubarkan oleh negara, dijadikan ormas terlarang. Tapi para aktivis, pentolanya, pimpinan-pimpinannya juga masih dibiarkan bebas sampai hari ini, hanya berganti baju saja. Tapi visi misinya masih sama, dan Muhammad Rizik Syihab masih menggelorakan khilafah Islamiyah. Oleh karena itulah saya kira tunggu apa lagi? Kalau pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan ingin lancar, tanpa bedalu, tanpa sampah-sampah peradaban pengganggu, maka toksik berbangsa dan bernegara semacam ini tidak ada cara lain menurut saya kecuali harus dipangkas dan diberikan ketegasan hukum yang tegas, yang jelas, diberikan sanksi agar tidak mengganggu kehidupan, kerukunan, kenyamanan kita semuanya di dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.